Hai semuanya. Kalian semua mungkin pernah merasa hidup terasa berat bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena kita terlalu sibuk menunggu pengakuan dari luar. Dari situlah banyak kegelisahan lahir. Dan di titik itu pula, stoikisme memberi kita cara pandang yang lebih tenang dan masuk akal. Hidup bijaksana tanpa validasi bukan berarti hidup sendirian atau menutup diri dari dunia, melainkan sebuah sikap batin yang membuat kita tidak menggantungkan nilai diri pada tepuk tangan orang lain. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan halus bahwa hidup yang baik adalah hidup yang diakui, dipuji, disukai, dan dianggap berhasil oleh orang lain. Kita belajar sejak kecil bahwa nilai rapor, komentar guru, pujian orang tua, dan penilaian lingkungan adalah tolok ukur siapa diri kita. Masalahnya, kebiasaan ini terbawa sampai dewasa, hanya bentuknya yang berubah. Validasi kini datang dari likes, views, komentar, status sosial, jabatan, atau pengakuan tak tertulis dari sekitar. Disinilah stoikisme masuk sebagai cara berpikir yang sederhana tapi dalam, mengajak kita untuk memisahkan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Stoik tidak mengajarkan untuk membenci pujian atau menolak pengakuan, tetapi mengajarkan agar hidup kita tidak dikendalikan olehnya. Ketika kita menggantungkan ketenangan pada respons orang lain, hidup menjadi rapuh. Hari ini dipuji, kita merasa tinggi. Besok diabaikan, kita runtuh. Stoikisme mengajak kita membangun fondasi yang lebih kokoh, yaitu kebajikan, akal sehat, dan kesadaran diri. Dalam pandangan stoik, hidup yang baik bukan soal terlihat hebat, tapi tentang bertindak benar menurut nilai yang kita yakini, terlepas dari apakah dunia menyadarinya atau tidak. Di titik ini, hidup bijaksana berarti berani jujur pada diri sendiri. Kita bertanya, apakah yang kita lakukan ini benar karena memang benar, atau hanya karena ingin dianggap benar oleh orang lain? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya sering tidak nyaman. Banyak keputusan yang kita ambil ternyata lebih didorong oleh rasa takut tidak diterima daripada oleh kebijaksanaan. Stoikisme tidak menyuruh kita menjadi dingin atau acuh, melainkan realistis. Kita hidup di dunia sosial. Tentu saja kita berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, tetapi nilai diri tidak seharusnya ditentukan oleh fluktuasi penilaian eksternal. Ketika kita mulai memahami ini, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk membuktikan sesuatu setiap saat. Kita tetap berusaha, tetap bekerja, tetap berkarya, tapi bukan untuk mengisi kekosongan ego. Kita melakukannya karena itu selaras dengan nilai yang kita anggap baik. Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari dikagumi, melainkan dari ketenangan batin yang lahir karena kita hidup sesuai dengan prinsip yang masuk akal dan manusiawi. Di dunia yang serba pamer, sikap ini terasa asing, bahkan kadang dianggap aneh. Namun justru disitulah kebijaksanaannya. Kita tidak hidup untuk memuaskan ekspektasi semua orang, karena itu mustahil. Selalu akan ada yang tidak setuju, tidak suka, atau meremehkan. Stoikisme membantu kita menerima kenyataan itu, tanpa marah dan tanpa menyerah. Kita belajar bahwa penilaian orang lain berada di luar kendali kita, dan karena itu tidak layak dijadikan pusat kehidupan. Yang berada dalam kendali kita adalah sikap, niat, dan respons kita sendiri. Ketika fokus kita berpindah ke sana, hidup mulai terasa lebih stabil. Banyak dari kalian mungkin bertanya, apakah hidup tanpa validasi berarti tidak peduli sama sekali pada pendapat orang lain? Jawabannya tidak sesederhana itu. Stoikisme tidak menolak masukan atau kritik, tetapi mengajarkan cara menyikapinya dengan jernih. Kritik yang rasional dan membangun bisa kita terima sebagai bahan refleksi, bukan sebagai serangan terhadap harga diri. Pujian pun bisa kita terima dengan tenang, tanpa mabuk olehnya. Ini tentang keseimbangan batin. Ketika kita terlalu haus validasi, kita mudah dimanipulasi. Kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak kita yakini, hanya demi disukai. Kita menahan diri untuk berkata jujur karena takut tidak diterima. Kita berpura-pura baik-baik saja demi citra. Stoikisme membongkar jebakan ini dengan mengingatkan bahwa hidup terlalu singkat untuk dijalani sebagai sandiwara. Kebijaksanaan bukan tentang tampil sempurna, tapi tentang keberanian untuk hidup apa adanya dengan integritas. Dalam kehidupan sehari-hari, ini terlihat dari hal-hal kecil. Kita tidak perlu selalu membela diri ketika disalahpahami. Kita tidak harus menjelaskan semua keputusan kepada semua orang. Kita tidak wajib membalas setiap komentar negatif. Stoik mengajarkan bahwa tidak semua reaksi layak mendapat respons. Banyak kegelisahan lahir karena kita merasa harus selalu menjelaskan, membuktikan, dan menahan citra. Padahal energi itu bisa digunakan untuk hal yang lebih bermakna. Ketika kita berhenti mengejar validasi, kita mulai mendengar suara hati dengan lebih jujur. Kita tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Bukan karena tekanan sosial, tetapi karena pertimbangan akal sehat. Ini bukan proses instan. Kebiasaan mencari validasi sudah tertanam lama, sehingga butuh latihan batin untuk melepaskannya.
Stoikisme menawarkan latihan mental berupa refleksi diri, kesadaran akan kefanaan, dan penerimaan terhadap ketidakpastian. Kita diingatkan bahwa hidup tidak selalu adil, dan orang baik tidak selalu dipuji. Namun itu bukan alasan untuk menjadi pahit. Justru di sanalah ujian kebijaksanaan. Kita memilih tetap berbuat baik bukan karena imbalan, tapi karena itu sesuai dengan nilai kemanusiaan. Ketika kita menyadari bahwa reputasi bisa runtuh dalam semalam, sementara karakter dibangun seumur hidup, fokus kita pun bergeser. Kita tidak lagi terobsesi pada kesan pertama, melainkan pada konsistensi sikap. Hidup bijaksana tanpa validasi berarti berdamai dengan kenyataan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang melihat kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita bersikap. Ini memberi rasa kebebasan yang tenang. Kita tidak lagi hidup dalam mode bertahan atau membuktikan diri. Kita hidup dengan kesadaran bahwa nilai diri tidak perlu diumumkan, karena ia tercermin dari tindakan sehari-hari. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan hasil dari dunia yang perfurta, melainkan dari pikiran yang terlatih. Ketika pikiran tidak lagi tergantung pada pengakuan eksternal, kita menjadi lebih tahan banting menghadapi kritik, kegagalan, dan ketidakadilan. Dalam konteks dunia modern yang serba cepat dan penuh perbandingan, prinsip stoik ini terasa semakin relevan. Media sosial membuat kita mudah mengukur diri berdasarkan pencapaian orang lain. Kita melihat potongan-potongan hidup yang tampak sempurna, lalu merasa tertinggal. Tanpa sadar, kita mencari validasi bukan hanya dari orang sekitar, tetapi dari algoritma. Stoikisme mengajak kita kembali ke realitas. Apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari cerita orang lain. Membandingkan diri dengan ilusi hanya akan melahirkan rasa tidak cukup. Hidup bijaksana tanpa validasi berarti menyadari bahwa setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Kita punya konteks, keterbatasan, dan potensi yang berbeda. Stoik mengingatkan bahwa fokus terbaik adalah pada apa yang bisa kita lakukan hari ini dengan sebaik mungkin, bukan pada bagaimana kita terlihat dibandingkan orang lain. Ketika kita berhenti menjadikan perbandingan sebagai standar nilai diri, hidup terasa lebih damai. Kita bisa menikmati proses tanpa terus-menerus merasa kurang. Stoikisme juga mengajarkan penerimaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai harapan. Banyak kekecewaan lahir karena ekspektasi kita terhadap respons orang lain. Kita berharap dipahami, didukung, atau diapresiasi, tetapi realitas sering berkata lain. Stoik tidak melarang harapan, tetapi mengajarkan agar kita tidak menggantungkan kebahagiaan padanya. Kita boleh berharap, tetapi juga siap menerima jika kenyataan berbeda. Ini bukan sikap pasrah yang lemah, melainkan kesiapan mental yang matang. Ketika kita berhenti menuntut dunia untuk selalu sesuai dengan keinginan kita menjadi lebih fleksibel dan tahan terhadap tekanan. Hidup bijaksana tanpa validasi berarti memahami bahwa ketenangan batin adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak menyerahkannya kepada opini orang lain. Dalam hubungan sosial, sikap ini justru membuat kita lebih tulus. Kita tidak bersikap baik demi citra, tetapi karena memang ingin berbuat baik. Kita tidak membantu orang lain demi pujian, tetapi karena itu selaras dengan nilai kemanusiaan. Stoikisme menekankan bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar baik. Kekayaan, popularitas, dan pengakuan hanyalah hal-hal netral yang bisa datang dan pergi. Ketika kita menyadari ini, kita tidak lagi takut kehilangan validasi. Kehilangan pujian tidak berarti kehilangan nilai. Kita tetap utuh sebagai manusia. Ini memberi keberanian untuk berkata tidak ketika sesuatu bertentangan dengan prinsip kita. Kita tidak mudah terbawa arus hanya demi diterima. Hidup bijaksana tanpa validasi bukan tentang menjadi keras kepala, tetapi tentang memiliki kompas batin yang jelas. Kita tetap terbuka pada dialog, tetapi tidak mudah goyah. Dalam jangka panjang, sikap ini membentuk karakter yang tenang dan dapat dipercaya. Orang mungkin tidak selalu setuju dengan kita, tetapi mereka bisa merasakan ketulusan dan konsistensi. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar baik. Reputasi adalah efek samping dari karakter yang baik, bukan tujuan utama. Ketika kita mengejar karakter, reputasi akan mengikuti dengan sendirinya, atau tidak sama sekali, dan kita tetap baik-baik saja. Pada akhirnya, hidup bijaksana tanpa validasi dengan stoik adalah tentang kembali memegang kendali atas hidup kita sendiri. Kita berhenti menyerahkan kendali emosi kepada komentar, pujian, atau penilaian orang lain. Kita belajar membedakan antara apa yang bisa kita pengaruhi dan apa yang harus kita lepaskan. Stoikisme bukan ajaran untuk menarik diri dari dunia, melainkan untuk hadir di dunia dengan pikiran yang lebih jernih. Kita tetap berinteraksi, bekerja, dan berkontribusi, tetapi dengan kesadaran bahwa nilai diri tidak dipertaruhkan setiap saat. Ini membuat hidup terasa lebih stabil dan bermakna.
Kita tidak lagi hidup dalam kecemasan kronis tentang bagaimana kita dilihat. Kita fokus pada bagaimana kita bertindak. Ketika kesalahan terjadi, kita belajar darinya tanpa tenggelam dalam rasa malu berlebihan. Ketika keberhasilan datang, kita mensyukurinya tanpa menjadi sombong. Stoikisme mengajarkan keseimbangan emosional yang realistis. Hidup tidak selalu menyenangkan, tetapi juga tidak harus selalu menyiksa. Banyak penderitaan sebenarnya lahir dari pikiran yang terlalu melekat pada validasi. Ketika kita melepaskannya, ruang batin menjadi lebih luas. Kita bisa bernafas lebih lega. Kita tidak lagi merasa harus selalu membuktikan diri kepada dunia. Kita cukup membuktikan kepada nurani kita sendiri bahwa kita telah berusaha hidup dengan jujur dan bertanggung jawab. Hidup bijaksana berarti menerima bahwa tidak semua orang akan memahami kita, dan itu tidak apa-apa. Kita tidak diciptakan untuk memenuhi semua ekspektasi. Kita diciptakan untuk menjalani hidup dengan akal sehat dan kemanusiaan. Stoikisme memberi kita bahasa untuk memahami hal ini secara rasional dan praktis. Bukan dengan janji kebahagiaan instan, tetapi dengan latihan batin yang konsisten. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan kecil. Apakah kita bereaksi demi validasi atau bertindak sesuai nilai? Dari pilihan-pilihan kecil itulah karakter terbentuk. Ketika kita memilih jalan yang lebih bijaksana, meski sepi pujian, kita sedang membangun ketenangan jangka panjang. Dan disitulah letak kebebasan sejati. Kita tidak lagi diperbudak oleh opini, tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan. Kita hidup dengan sikap tenang, sadar, dan cukup. Dalam dunia yang bising, hidup seperti ini adalah bentuk keberanian yang paling sunyi, namun paling kuat. Ada satu hal penting yang sering luput ketika kita bicara soal hidup tanpa validasi, yaitu rasa takut kehilangan makna. Banyak orang diam-diam khawatir jika tidak lagi mencari pengakuan, lalu untuk apa berjuang, untuk apa berkembang, dan untuk apa berusaha lebih baik. Kekhawatiran ini wajar, karena sejak lama kita terbiasa mengaitkan makna hidup dengan respons orang lain. Padahal dalam pandangan Stoik, makna hidup tidak ditentukan oleh sorak-sorai, melainkan oleh kesesuaian antara tindakan dan nilai. Kita tidak berhenti berusaha hanya karena berhenti mencari validasi. Justru sebaliknya, usaha menjadi lebih jujur dan lebih bersih dari motif tersembunyi. Ketika kita belajar bertindak tanpa berharap tepuk tangan, kita mulai melihat perbedaan antara ambisi dan keserakahan batin. Ambisi yang sehat mendorong kita bertumbuh, karena kita ingin menjadi versi diri yang lebih baik. Sedangkan keserakahan batin mendorong kita untuk selalu ingin dilihat lebih unggul dari orang lain. Stoikisme mengajak kita memurnikan niat. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh bukan karena takut diremehkan, tetapi karena tanggung jawab. Kita belajar bukan agar terlihat pintar, tetapi agar benar-benar memahami. Kita berbuat baik bukan untuk dipuji, tetapi karena itu selaras dengan akal sehat dan nurani. Dalam proses ini, hidup justru terasa lebih bermakna, karena kita tahu alasan di balik setiap langkah. Kita tidak lagi hidup reaktif terhadap penilaian eksternal. Kita hidup proaktif terhadap nilai yang kita pegang. Ketika orang lain memuji, kita tidak terbang. Ketika orang lain meremehkan, kita tidak runtuh. Emosi tetap ada, tetapi tidak lagi mengendalikan arah hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa, melainkan mampu mengelola apa yang dirasakan. Kita tetap bisa merasa sedih ketika tidak dihargai, tetapi kesedihan itu tidak berubah menjadi krisis identitas. Kita tahu siapa diri kita, dan itu cukup. Di titik ini, hidup tanpa validasi bukanlah hidup yang kosong, melainkan hidup yang lebih penuh kesadaran. Kita hadir sepenuhnya dalam setiap peran, tanpa kehilangan diri sendiri. Kita bisa menjadi bagian dari masyarakat tanpa larut dalam tekanan kolektif. Kita tidak perlu selalu setuju, tidak perlu selalu tampil, dan tidak perlu selalu menang. Kita hanya perlu jujur, bertanggung jawab, dan konsisten. Stoikisme membantu kita memahami bahwa nilai diri tidak perlu dibuktikan setiap hari, karena ia dibangun perlahan melalui pilihan-pilihan kecil yang berulang. Ketika kita mulai mempercayai proses ini, kegelisahan perlahan berkurang. Kita tidak lagi terburu-buru ingin diakui. Kita belajar menikmati perjalanan, bukan sekedar hasil. Dan dari situlah kebijaksanaan tumbuh secara alami. Dalam kehidupan sosial, hidup tanpa validasi sering disalahartikan sebagai sikap dingin atau tidak peduli. Padahal justru sebaliknya, sikap ini bisa membuat hubungan menjadi lebih sehat. Ketika kita tidak bergantung pada pengakuan, kita tidak lagi memanfaatkan orang lain sebagai cermin harga diri. Kita tidak menuntut orang untuk selalu memahami kita, tidak menekan mereka untuk selalu setuju, dan tidak kecewa berlebihan ketika respons tidak sesuai harapan. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap orang bertindak berdasarkan pemahaman dan kondisi masing-masing.
Ketika kita menerima fakta ini, kita menjadi lebih toleran. Kita tidak mudah tersinggung oleh perbedaan pendapat. Kita tidak melihat kritik sebagai ancaman, tetapi sebagai sudut pandang lain yang bisa dipertimbangkan. Hidup bijaksana berarti tahu kapan harus mendengarkan dan kapan harus melepaskan. Tidak semua opini perlu disimpan di hati. Tidak semua komentar perlu dijawab. Banyak konflik sebenarnya terjadi bukan karena perbedaan nilai, tetapi karena ego yang haus validasi. Ketika ego ini dilembutkan oleh cara pandang stoik, hubungan menjadi lebih tenang. Kita bisa hadir sebagai diri sendiri tanpa topeng. Kita tidak berpura-pura kuat demi citra, dan tidak berpura-pura lemah demi simpati. Kita apa adanya, dengan kesadaran penuh. Ini memberi ruang bagi kejujuran yang lebih dalam. Orang mungkin tidak selalu nyaman dengan kejujuran ini, tetapi itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah bersikap manusiawi dan masuk akal. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang bereaksi, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menyampaikan. Dalam praktiknya, hidup tanpa validasi membantu kita membangun batas yang sehat. Kita tahu kapan harus berkata cukup, kapan harus mundur, dan kapan harus bertahan. Kita tidak lagi merasa bersalah hanya karena tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Rasa bersalah digantikan oleh refleksi yang jujur. Apakah keputusan ini melanggar nilai? Jika tidak, maka kita belajar berdamai dengan ketidaknyamanan. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang selalu nyaman, tetapi hidup yang masuk akal. Ketidaknyamanan sesaat seringkali adalah harga dari kebebasan batin. Ketika kita memilih tidak mengikuti arus demi diterima, kita mungkin merasa sendiri untuk sementara. Namun kesendirian ini berbeda dari kesepian. Ini adalah ruang untuk bertumbuh. Kita belajar mengenal diri tanpa gangguan suara luar. Kita belajar mendengar pikiran sendiri dengan lebih jernih. Dari ruang inilah kebijaksanaan lahir. Kita menjadi pribadi yang lebih stabil, tidak mudah goyah oleh perubahan suasana. Dalam jangka panjang, orang-orang yang seperti ini justru memberi rasa aman bagi sekitar, karena mereka tidak reaktif dan tidak manipulatif. Hidup bijaksana tanpa validasi bukan hanya baik untuk diri sendiri, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan dewasa. Ketika kita membawa prinsip stoik ke dalam cara memandang kesuksesan, banyak hal mulai berubah. Kesuksesan tidak lagi didefinisikan oleh seberapa banyak orang mengakui, tetapi oleh seberapa selaras hidup kita dengan nilai yang kita yakini. Kita berhenti mengejar simbol dan mulai fokus pada substansi. Stoikisme mengingatkan bahwa hal-hal eksternal seperti status, jabatan, dan popularitas berada di luar kendali penuh kita. Kita bisa berusaha, tetapi hasil akhirnya tetap dipengaruhi banyak faktor. Ketika kita menjadikan hal-hal ini sebagai sumber harga diri, kita sedang meletakkan kebahagiaan di tempat yang rapuh. Hidup bijaksana berarti memindahkan pusat nilai ke dalam diri. Kita mengukur diri dari usaha, bukan hasil. Dari niat, bukan reaksi orang lain. Ini tidak membuat kita malas atau pasif, justru membuat kita lebih konsisten. Kita tidak mudah putus asa hanya karena tidak mendapat pengakuan cepat. Kita juga tidak cepat puas hanya karena dipuji. Stoikisme mengajarkan kesabaran yang aktif. Kita terus melangkah meski jalannya sunyi. Kita tetap menjaga kualitas meski tidak ada yang melihat. Inilah latihan karakter yang sesungguhnya. Dalam dunia yang serba instan, sikap ini terasa berat, tetapi sangat membebaskan. Kita tidak lagi dikejar-kejar oleh kebutuhan untuk terlihat berhasil. Kita cukup tahu bahwa kita sedang bergerak ke arah yang benar. Ketika kegagalan datang, kita tidak menjadikannya sebagai bukti bahwa kita tidak layak. Kita melihatnya sebagai bagian dari proses yang wajar. Stoikisme membantu kita memisahkan harga diri dari hasil. Kita boleh gagal tanpa merasa hancur. Kita boleh berhasil tanpa merasa superior. Keseimbangan ini menciptakan ketenangan yang stabil. Hidup tanpa validasi bukan berarti menutup mata dari dunia, tetapi membuka mata terhadap realitas yang lebih dalam. Kita menyadari bahwa hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi selalu memberikan kesempatan untuk bersikap bijaksana. Setiap situasi menjadi ladang latihan. Ketika diabaikan, kita belajar kerendahan hati. Ketika dipuji, kita belajar kesederhanaan. Ketika disalahpahami, kita belajar kesabaran. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak ada peristiwa yang netral secara moral. Yang menentukan adalah respons kita. Dengan cara pandang ini, hidup terasa lebih utuh. Tidak ada momen yang sia-sia. Bahkan kesunyian pun memiliki makna. Kita tidak lagi takut tidak terlihat, karena kita tahu bahwa nilai diri tidak bergantung pada sorotan. Kita hadir penuh dalam hidup kita sendiri, dan itu sudah cukup.
Pada akhirnya, hidup bijaksana tanpa validasi dengan stoik adalah perjalanan panjang yang penuh latihan batin. Tidak ada garis akhir, tidak ada sertifikat, dan tidak ada pengumuman resmi bahwa kita telah berhasil. Justru disitulah keindahannya. Kita berjalan tanpa perlu disaksikan. Kita bertumbuh tanpa perlu diumumkan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan panggung pertunjukan, melainkan ruang latihan karakter. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan kecil. Apakah kita akan bereaksi demi pengakuan atau bertindak demi nilai? Pilihan-pilihan kecil ini mungkin tidak terlihat penting, tetapi dalam jangka panjang, ia membentuk arah hidup. Ketika kita memilih untuk tetap jujur meski tidak dihargai, kita sedang memperkuat integritas. Ketika kita memilih untuk tetap tenang meski diremehkan, kita sedang melatih kebijaksanaan. Hidup tanpa validasi bukan berarti hidup tanpa tantangan. Justru tantangannya lebih halus dan lebih dalam. Kita berhadapan langsung dengan ego sendiri. Kita belajar menerima bahwa keinginan untuk diakui adalah naluri manusiawi, tetapi tidak harus selalu dituruti. Stoikisme tidak memerangi emosi, tetapi menata hubungan kita dengannya. Kita boleh ingin dihargai, tetapi kita tidak membiarkan keinginan itu mengendalikan keputusan. Dari sini lahir kebebasan batin. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan penolakan. Kita tidak lagi cemas berlebihan tentang citra. Kita hidup dengan kesadaran bahwa hidup yang baik adalah hidup yang masuk akal, jujur, dan manusiawi. Ketika kita menutup hari dengan refleksi yang tenang, kita tidak bertanya apakah kita cukup disukai, tetapi apakah kita cukup bertindak sesuai nilai. Pertanyaan ini jauh lebih menenangkan. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan hasil dari pengakuan massal, tetapi dari kedamaian dengan diri sendiri. Dalam dunia yang terus menuntut perhatian, hidup seperti ini adalah bentuk perlawanan yang sunyi namun kuat. Kita tidak menolak dunia, tetapi tidak pula diperbudak olehnya. Kita hadir penuh tanpa harus kehilangan diri. Dan disitulah hidup bijaksana tanpa validasi menemukan maknanya yang paling dalam. Ada fase dalam hidup ketika kita mulai menyadari bahwa kelelahan terbesar bukan datang dari aktivitas fisik, melainkan dari upaya terus-menerus untuk menjadi versi diri yang bisa diterima semua orang. Di fase ini, kita sering merasa lelah tanpa tahu sebab pastinya. Kita sudah berusaha cukup baik, cukup ramah, cukup produktif, cukup sabar, tetapi tetap saja ada rasa hampa. Stoikisme membantu kita melihat bahwa kelelahan ini muncul karena kita terlalu sering hidup di luar kendali diri sendiri. Kita mengatur langkah berdasarkan reaksi orang lain, bukan berdasarkan kompas batin. Hidup bijaksana tanpa validasi berarti menarik kembali kendali itu. Kita mulai bertanya dengan jujur, apakah yang kita lakukan ini memang perlu? Atau hanya kebiasaan lama yang lahir dari rasa takut ditolak? Stoik mengajarkan bahwa tidak semua tuntutan harus dipenuhi, dan tidak semua ekspektasi layak diikuti. Banyak tekanan sosial sebenarnya bersifat imajiner, diperkuat oleh pikiran kita sendiri. Ketika kita berani berhenti sejenak dan mengamati, kita sadar bahwa dunia tidak runtuh hanya karena kita berhenti menyenangkan semua orang. Justru sebaliknya, kita mulai merasakan ruang bernapas. Kita tidak lagi merasa harus selalu siap, selalu ada, dan selalu benar. Stoikisme mengajarkan pentingnya memilih respons, bukan bereaksi otomatis. Kita tidak perlu menjelaskan diri kepada semua orang. Kita tidak perlu membuktikan niat baik kita di setiap kesempatan. Ketika kita mulai melepaskan kebutuhan untuk dipahami oleh semua orang, hidup terasa lebih sederhana. Kesederhanaan ini bukan berarti hidup menjadi miskin makna, tetapi justru kaya akan kejelasan. Kita tahu apa yang penting dan apa yang bisa dilepaskan. Kita tidak lagi menghabiskan energi untuk hal-hal yang berada di luar kendali. Ini bukan sikap acuh, melainkan sikap bijak. Kita tetap peduli, tetapi tidak terikat. Kita tetap terlibat, tetapi tidak larut. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan batin lahir ketika kita bisa terlibat tanpa kehilangan diri. Dalam praktik sehari-hari, ini terlihat dari cara kita menghadapi penilaian. Ketika ada yang tidak setuju, kita tidak langsung defensif. Ketika ada yang meremehkan, kita tidak langsung meragukan diri. Kita memberi ruang antara peristiwa dan respons. Di ruang itulah kebijaksanaan bekerja. Kita menimbang,
Apakah ini perlu ditanggapi atau cukup diterima sebagai bagian dari hidup? Hidup tanpa validasi bukan berarti hidup tanpa rasa, tetapi hidup dengan kendali atas rasa itu. Kita tidak mematikan emosi, tetapi tidak membiarkannya menguasai arah hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi adalah tamu, bukan tuan rumah. Kita menyambutnya, mendengarnya, lalu membiarkannya pergi. Dari sini lahir ketenangan yang tidak bergantung pada situasi. Kita tetap bisa tenang di tengah pujian dan tetap utuh di tengah kritik. Ketika ketenangan ini mulai stabil, kita menyadari bahwa banyak hal yang dulu terasa menakutkan ternyata bisa dihadapi dengan kepala dingin. Kita tidak lagi dikejar rasa cemas tentang citra. Kita lebih fokus pada kualitas tindakan. Hidup terasa lebih jujur, lebih ringan, dan lebih manusiawi. Semakin jauh kita melangkah dalam cara pandang stoik, semakin kita memahami bahwa hidup bijaksana tanpa validasi bukan tujuan akhir, melainkan cara hidup yang terus dilatih. Tidak ada hari di mana kita sepenuhnya bebas dari keinginan untuk diakui. Keinginan itu akan tetap muncul, terutama di saat kita merasa rapuh atau tidak aman. Stoikisme tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesadaran. Ketika keinginan akan validasi muncul, kita tidak menghakimi diri, tetapi mengamatinya. Kita bertanya, dari mana rasa ini datang dan apakah perlu diikuti? Dengan latihan seperti ini, kita tidak lagi diperbudak oleh dorongan sesaat. Kita memberi diri waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Hidup menjadi lebih reflektif, bukan impulsif. Dalam jangka panjang, ini membentuk karakter yang matang. Kita tidak mudah terseret drama. Kita tidak mudah terpancing provokasi. Kita tidak mudah goyah oleh perubahan suasana. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan hasil dari menghindari masalah, tetapi dari kesiapan batin menghadapi apapun yang datang. Ketika kita tidak lagi menggantungkan harga diri pada pengakuan, kita menjadi lebih berani mengambil keputusan sulit. Kita berani jujur meski tidak populer. Kita berani diam meski disalahpahami. Kita berani berjalan sendiri meski jalannya sepi. Keberanian ini bukan keberanian yang keras, melainkan keberanian yang tenang. Kita tidak merasa perlu membuktikan apapun. Kita tahu alasan kita melangkah, dan itu cukup. Hidup tanpa validasi juga mengajarkan kita untuk lebih bersyukur. Kita tidak lagi mengukur hidup dari apa yang kurang di mata orang lain, tetapi dari apa yang cukup di dalam diri. Kita menghargai hal-hal sederhana yang sering luput ketika kita sibuk mencari pengakuan. Waktu yang tenang, pikiran yang jernih, dan hati yang tidak penuh beban menjadi bentuk kekayaan yang baru. Stoikisme mengingatkan bahwa kebahagiaan seringkali hadir dalam bentuk yang sunyi. Ia tidak selalu datang dengan sorotan, tetapi dengan rasa cukup. Ketika kita mampu merasakan cukup, kita tidak lagi hidup dalam kejaran tanpa akhir. Kita menikmati hidup sebagaimana adanya, tanpa harus selalu ingin lebih di mata orang lain. Ini bukan berarti berhenti berkembang, tetapi berkembang tanpa tekanan palsu. Kita bertumbuh karena ingin bertumbuh, bukan karena takut tertinggal. Pada titik ini, hidup bijaksana tanpa validasi menjadi fondasi yang kokoh. Apapun yang terjadi di luar, kita tetap berdiri di atas nilai yang kita pilih dengan sadar. Dunia boleh berubah, opini boleh berganti, tetapi kita tetap utuh. Dan mungkin disitulah makna terdalam dari stoikisme, membantu kita hidup sebagai manusia yang tenang, jujur, dan merdeka dari belenggu penilaian yang tidak perlu.